Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Mawardi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor peserta 352-112-000326. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Randu Songo II. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Silakan berdua dulu. Doa mulai. Menyanyikan lagu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap? Alhamdulillah. Nah, berikan kesehatan oleh Allah. Ya. Pada kesempatan kali ini, sebelum Pak Hasan akan memulai materi pelajaran, ada yang masih ingat sebelum materi ini kemarin, ya, kita mempelajari mengenai apa? Ada yang tahu? Asmaul Husna. Ada yang berani angkat tangan? Al-Qayyum, apa lagi? Al-Qawi, Al-Qayyum, materi kemarin yaitu mengenai mengenal nama-nama Allah, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ghani. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Hasan akan menjelaskan materi mengenai manusia sebagai khalifah di bumi. Ada pertanyaan? Pernahkah kalian menjumpai atau melihat ketika berangkat sekolah seorang petani? Ada yang pernah lihat? Petani apa? Biasanya sering kamu lihat? Padi, jagung, kacang. Selanjutnya, seorang petani setiap pagi itu berangkat ke sawah, ke ladangnya untuk melakukan aktivitas apa? Bertani. Wujud bertaninya seperti apa? Apa yang dikerjakan? Menanam, jadi apa? Menyemprot, ngasih pupuk. Selanjutnya, seorang petani setiap pagi ya ke sawah, ke ladangnya, kasih pupuk, air, dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar tanaman tetap segar. Agar tanaman tetap subur, agar tanaman tetap
segar yang akhirnya nanti bisa membuahkan hasil dari tanaman tersebut. Kalau padi ya berarti beras yang akan kita makan. Paham anak-anak? Tepuk semangat. Ya, selanjutnya tadi bahasa sudah bertanya kepada kalian mengenai seorang petani, aktivitas apa yang dikerjakan di sawah setiap hari, ngapain saja. Selanjutnya materi kali ini kita akan membahas mengenai manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa toh Pak? Manusia itu diciptakan di bumi itu kenapa toh Pak? Dan ngapain aja toh Pak? Ya, nanti bahasan putar kali video silahkan disimak ya. Kemudian nanti berkelompok bahasan kasih lembar kerja untuk mencatat materi atau isi dari video yang penting apa saja. Siapa anak? Siap. Silakan disimak video. ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Ingat baik-baik ini, bukan malaikat, bukan pula hewan, bukan malaikat, bukan pula jin, namanya makhluk baru, dikenal dengan nama Bashar. Nanti saya terangkan pelan-pelan setelah saya urutkan dulu. Yang paling menarik, diperkenalkan makhluk baru ini kepada malaikat, baik itu misi hidupnya sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30, redaksi awalnya sama, wa idh qala rabbuka yang pertama, yang kedua wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pahami, dalami, ketika Rabb berfirman pada malaikat, saya akan menjadikan makhluk yang bernama Bashar ini sebagai khalifah di bumi. Ingat baik-baik, tugasnya bukan di langit, tugasnya di bumi. Sebagai apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Ini yang kurang tepat dipahami. Khalifah itu bukan hanya pemimpin. Khalifah itu punya dua akar kata. Satu bisa berakar dari khalafa, yakhlifu khalfan khalifatan, sosok yang akan saling menggantikan. Antum, saya, kita disebut dengan khalifah karena hidup kita di dunia ini nggak akan abadi. Kita akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, nanti kamu saya berikan tugas di dunia ya, tapi tempat itu bukan abadi. Kamu akan meninggalkan tempat itu. Jangan terlalu loba dengan dunia. Jangan merasa hebat di dunia karena kamu nanti akan meninggalkannya. Kamu nggak akan lama tinggal di sana. Makanya disebut dengan dunia dari kata dana. Dana yadnu dunuwan dunia. Sesuatu yang dekat, singkat. Makanya semua yang berlaku di dunia seakan-akan begitu singkat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu, iya ya, padahal dia sudah punya cucu 30. Singkat, makanya disebut dengan dunia. Orangnya disebut dengan dani, perempuannya disebut dengan dania. Sesuatu yang dekat, singkat. Nah, saling menggantikan. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran berupa petunjuk. Kalau anda belum mampu beramal soleh dengan maksimal, maka wariskan amalan kepada anak-anak untuk menggantikan pahala-pahala anda di kemudian hari. Contoh, maaf ya, maaf. Anda sampai sekarang belum hafal Quran, misal, anda menghafal, tapi anda sadari nggak akan hidup lama. Boleh bapaknya nggak hafal Quran, berusaha dia nggak hafal, tapi antum wariskan hafalan Quran kepada anaknya. Begitu anaknya antum fasilitasi menghafal Quran, antum wafat, maka digantikan antum oleh anak antum, dan setiap dia baca Quran mengalir pahalanya untuk ayah ibunya. Itu yang disebut dengan khalifah. Siapkan anak antum lebih baik daripada antum. Siapkan cucu antum lebih baik daripada anak antum. Kenal antum dengan Imran, suaminya Hannah? Tidak, bagus. Imran bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul, tapi saking hebatnya fungsinya menjelaskan sebagai khalifah, diabadikan bahkan jadi nama surat dalam Al-Quran. Kenapa yang dipilih bukan nabi, bukan rasul? Supaya tidak ada lagi yang ngeles di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan bukan nabi, saya bukan rasul,
Kata Allah, saya pilih Imran, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia bisa menyiapkan generasinya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Lihat sini, Imran bukan nabi, bukan rasul, menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Saya tanya pada antum, Maryam dengan ibunya Hannah lebih baik mana di hadapan Allah, Maryam atau ibunya? Maryam. Apa dalilnya? Oh, mulai sekarang ingat nih, kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Jangan ngarang, mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Lihat sini, lebih baik Maryam dibandingkan dengan ibunya. Tahu dari mana indikatornya? Pertama, Maryam diabadikan dalam Quran dengan surah Maryam, surah ke-19. Kita tidak menemukan surah Hannah. Dua, ibunya Hannah melahirkan Maryam, nikah dulu dengan Imran. Nikah, terjadi kemudian hubungan suami istri, lahir Maryam. Maryam tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Walam yamsasni bashar, saya nggak pernah disentuh, tapi bisa mengandung, melahirkan. Maryam lebih mulia dibandingkan ibunya. Nggak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, melahirkan. Ibunya melahirkan Maryam, nikah dulu baru lahir. Maryam nggak nikah, tidak pernah disentuh, dimuliakan oleh Allah, mengandung dan melahirkan. Makanya peristiwanya langsung disebutkan di Quran dengan namanya dan bintinya. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anaknya Imran. Saya berikan rumus tafsir dengan cepat. Kalau dalam Quran disebutkan peristiwa, namanya disebutkan langsung dengan bin atau bintinya, ini menunjukkan peristiwa tersebut hanya akan terjadi pada orang itu, tidak akan pernah terjadi pada perempuan manapun lagi. Maryam binti Imran, cuman Maryam binti Imran yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau sekarang ada perempuan mengatakan saya juga bisa melahirkan, mengandung, melahirkan tanpa disentuh, mustahil. Kalau yang lahir tanpa bapak banyak, tapi kalau yang tanpa disentuh oleh laki-laki cuma Maryam binti Imran. Nah sekarang Maryam melahirkan siapa? Isa alaihissalam. Maryam nabi bukan? Baik, rasul bukan? Isa nabi bukan? Rasul bukan? Lebih baik mana dibanding ibunya? Isa. Lihat, ketika Imran melahirkan dari istrinya Hannah Maryam, Maryam lebih bagus daripada orang tuanya. Ketika Maryam melahirkan Isa, Isa lebih baik daripada ibu dengan bapak, daripada ibu dengan kakek neneknya. Jadi ini visi, kalau antum diutus sebagai khalifah, lahir di bumi, dititipkan keturunan, siapkan keturunan untuk menggantikan antum, lebih baik daripada antum. Makanya orang tuanya Maryam tuh nggak biasa-biasa. Oh ini anak saya yang pertama ini lahir Maryam, saya ingin siapkan dia lebih baik daripada saya. Begitu ibunya mengandung, disiapkan amalan untuk menyiapkan anak lebih baik daripada ibunya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35. Dari sejak hamil sudah disiapkan. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, saya siapkan anak ini lebih baik daripada saya untuk ibadah kepadamu ya Rabb. Mohon terima amalan saya. Ini menjadi sunnah. Setiap perempuan yang mengandung disunnahkan banyak berdoa supaya anaknya lebih soleh daripada dirinya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Sunnah. Begitu dilahirkan, beri nama yang baik, Maryam, perempuan suci, menahan harga diri, iffah, terjaga dari maksiat, dekat dengan Allah, berikan nama yang terbaik. Setelah itu jaga, sesuaikan dengan visinya. Pengen dekat dengan Allah, berarti harus diajarkan oleh orang yang dekat dengan Allah. Dipilih Nabi Zakaria, wa kaffalaha Zakaria. Dijaga dari lingkungan supaya tidak menyimpang dari Allah, dibuatkan mihrab. Begitu orang tua menyiapkan nama yang baik, ikhtiar yang bagus, dipilih guru yang soleh, tempat yang baik, diterima oleh Allah. Apa hasilnya? Allah akan merawat anak itu, dijaga sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 37-nya paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka Allah yang menjaga anak itu sampai tumbuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum disebut sebagai khalifah, siapkan anak kita lebih baik. Antum bukan Imran, ibu bukan Hannah, anaknya bukan Maryam, tapi anda punya peluang tawaran dalam Al-Quran. Jika anda ingin mengamalkannya, maka anak anda bukan sekedar melahirkan pahala bagi anda, ada surga khusus. Ini rahasia nih, antara kita aja nih ya. Allah sudah siapkan surga khusus bagi keluarga besar yang menerapkan fungsi khalifah. Dia menyiapkan anak-anaknya untuk mengalirkan pahala bagi orang tuanya. Di antara surga ini tersebut di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du
ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. Jadi ada anak-anak nanti saat masuk surga, orang tua mendapatkan bagian dari keberkahan anak ini. Di antara anak ini adalah anak yang disiapkan menjadi penghafal Al-Quran. Jadi begitu anak ini menjadi penghafal Quran, mengamalkan isi Qurannya, di akhirat nanti kalau dia punya orang tua beriman, muslim, beramal soleh, dengan Qurannya diberi izin oleh Allah memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Masuknya lewat surga Aden, melewati semua pintu surga, disambut oleh malaikat. Jannatu Adin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk ke dalam surga Aden. Begitu akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia menggandeng bapak ibunya yang saleh itu. Wa azwajihim, pasangannya. Jadi kalau anda laki-laki, menggandeng pasangannya perempuan. Kalau anda perempuan, gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya semua di bawah. Hebatnya, wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab. Disambut di sepanjang pintu surga oleh para malaikat. Salamun 'alaikum bima sabartum. Disambut dengan kalimat selamat, bisa masuk surga. Silahkan masuk karena anda sabar saat berada di dunia. Fa ni'ma uqbaddar. Itulah khalifah. Itulah khalifah. Yuk berlomba ya. Sekarang sudah banyak orang tua menyiapkan anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Saya kalau berkisah ini barangkali akan berhenti ceramah kami. Tapi saya sampaikan pada anda, jangan tertinggal. Kalau cuma persaingan dunia, ya yang tidak beriman pun bisa meraih itu. Sekarang mesti bersaing dengan orang ahli akhirat. Betapa banyak orang-orang sekarang, para ibu yang wafat, ternyata tidak ketahuan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu hari Jumat, ada seorang ibu yang wafat. Kami datang mendoakan jenazahnya. Itu ibu hebat, Pak. Ibu muda, menikah, melahirkan seorang anak, punya cita-cita jadi ahli Quran. Dimasukkan sekolah. Begitu masuk, suaminya bekerja mencari yang halal, yang penting bisa mensuplai anaknya dalam kebaikan. Ibunya bersiap mengantarkan, merawat, antarkan pulang, antar pulang. Ini kisah nyata. Sampai tak terasa kakinya mulai sakit, perutnya mulai sakit. Dicek ke rumah sakit, kata dokter ternyata anda punya kebocoran di jantung. Sudah menyebar di opnam, tapi dalam opnamnya itu masih menyiapkan anaknya. Beliau yang arrange Gojek untuk mengantarkan ke sekolah. Beliau yang telepon ke sekolah, sudah berapa banyak hafalannya. Sampai ketika tiba hari Jumat itu, infonya anaknya yang TK itu sudah hafal juz 30. Tiba-tiba diminta untuk datang kepada ibunya untuk menyetorkan hafalannya. Ibunya dalam sakitnya sudah menyiapkan hadiah untuk motivasi anaknya. Ini kisah nyata. Datang anaknya jam 2, dibawa bapaknya. Kata mamanya, Al, katanya sudah hafal juz 30, ayo baca suratnya. Anaknya malu-malu, lantas dia mengatakan, mama yang kuat ya, mama sehat ya, mama sembuh ya. Mereka bercanda, mereka tertawa. Setengah jam kemudian mereka pulang, dan 2 jam dari peristiwa itu ibunya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah anda, ternyata setelah wafatnya itu, anaknya oleh ayahnya diberikan hadiah dari ibunya. Ditemukanlah catatan dari ibunya yang ditulis saat beliau dalam keadaan sakit itu. Al, mama merasa mungkin akan pulang kepada Allah lebih cepat. Nanti Al nyusul mama ya. Dan kamu harus pulang lebih baik daripada mama. Kamu akan berikan mahkota kepada mama saat di akhirat nanti. Saya temui suaminya, saya katakan kepadanya, anda bekerja saja, anak ini akan jadi penghafal Quran sampai dia selesai S3-nya. Jadi sekarang persaingan kita itu ketat. Dan demi Allah saya katakan, sampai saya katakan pada diri saya, kalau saya wafat siapa yang sholatkan saya? Ini perempuan kelihatan seperti biasa, tapi begitu meninggal yang nyolatinya orang soleh, Pak. Penuh masjid, ahli masjid, ahli taklim, ibu-ibu datang, ringan kayaknya pulang itu. Tiba-tiba kita melihat fotonya sedang senyum anak itu, seakan-akan menyampaikan pesan kepada kita semua, ibu saya menyiapkan saya, bagaimana dengan ibu anda sekalian? Jadi kalau kita ingin jadi khalifah yang baik, siapkan generasi lebih baik daripada kita. Ini poinnya. Ya, tapi setelah kalian menyimak video mengenai makna atau arti dari kholi, apa? Arti atau makna dari khalifah tadi apa? Pemegang, ikhlas, lestari. Maksudnya apa, Pak? Allah itu menciptakan manusia untuk meneruskan, menggantikan apa? Bukan menggantikan Allah dalam hal ini, tapi merawat,
ya, menjaga bumi ini agar supaya lestari, berkelanjutan. Nah, selanjutnya berarti masuk ke kategori tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Silakan disimak mengenai tugas apa manusia di bumi ini, silakan diamati bersama. Ya, tadi kalian sudah mengamati video mengenai tugas dan tanggung jawab manusia di bumi. Apa tugasnya manusia di muka bumi ini apa tadi? Dari kamu minat dari video tersebut sebagai khalifah. Jadi karena manusia sebagai pengganti ya di muka bumi ini, ya Allah memberikan amanah yang besar kepada kita. Kalau tadi kalian menyimak videonya, video yang saya putarkan, amanah itu apa atau Pak? Amanah tanggung jawab besar yang dibebankan kepada manusia, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Nah, tadi disebutkan di video ada cerita seorang imam besar yaitu Imam Ghazali tanya kepada muridnya, "Hei murid, amalan benda yang paling ringan itu apa?" Apa? Benda yang paling ringan itu apa? Kertas. Kata Imam Ghazali, salah. Tapi yang paling ringan itu bukan kertas, bukan kanvas, tapi meninggalkan sholat. Banyak di antara kita masih malas untuk mengerjakan sholat. Ya para, dalam satu hari kalian apakah full menjalankan sholat 5 waktu? Oke. Kadang kita masih bolong. Selanjutnya Imam Ghazali bertanya kepada muridnya tadi, kemudian benda apa yang paling keras? Benda apa yang paling berat? Batu, besi. Salah. Kata Imam Ghazali, benda yang paling berat adalah apa tadi Adika? Amanah yang disia-sia. Nah, kita manusia diciptakan Allah di muka bumi ini mempunyai amanah itu. Jadi yang berat bukan batu, yang berat bukan besi, tapi ketika kita diberikan amanah untuk menjalankan perintah Allah, kita lalai, kita lupa, malah mementingkan yang game dan sebagainya. Ya berat. Nah, selanjutnya saya sudah membagikan lembar kerja tadi. Silahkan kalian tulis poin-poin terpenting dari video yang telah diputarkan Pak Hasan, yaitu mengenai apa arti khalifah, terus kemudian manusia sebagai khalifah tugasnya seperti apa, mempunyai tanggung jawab apa. Silahkan kalian tulis di lembar kerja yang telah Pak Hasan berikan. Siap anak-anak? Ya, silahkan dikerjakan.
kamu tulis ya. Per kelompok perwakilan satuan akan membacakan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai materi mengenai manusia sebagai khalifah di bumi. Siap ya? Siap ya. Definisi dan konsep khalifah dalam Islam. Definisi khalifah: kata khalifah berasal dari Arab khalifah yang berarti menggantikan atau meneruskan. Konsep khalifah dalam Islam, konsep khalifah menunjukkan bahwa pada amanah dan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi. Tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan dibacakan perwakilan dari kelompok 2. Pimpinan manusia di muka bumi. 1. Kepemimpinan adil, menerapkan kepemimpinan yang adil, bijaksana dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. 2. Kepemimpinan berakhlak, membangun karakter pemimpin yang berakhlak mulia, jujur dan amanah. 3. Kepemimpinan efektif, menjalankan tugas kepemimpinan dengan cara yang efektif dan Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, silahkan perwakilan dari kelompok 3 membacakan tugasnya. Menjadi khalifah di zaman modern. 1. Teknologi. Manusia menghadapi tantangan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. 2. Etika, menjaga etika dalam berkomunikasi, berinteraksi dan berbisnis. 3. Moral, mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Per kelompok sudah membacakan, mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ya, kemudian kali ini bahasan akan refleksi, ya, memberikan materi tambahan, ya, memperkuat materi, ya, memperkuat materi mengenai khalifah di bumi, yaitu manusia. Ya. Khalifah tadi di video sudah dijelaskan, manusia itu meneruskan, ya, menjadi wakil, bukan pengganti Allah, bukan. Jadi manusia itu diberi amanah oleh Allah untuk meneruskan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Kalau Allah sudah menciptakan alam semesta bumi, ya kita harus menjaganya, merawat. Ya. Seperti contoh tadi, bahasan memberikan perumpamaan seorang petani yang setiap hari beraktivitas, ya toh, merawat tanamannya, merawat kakinya, memberi pupuk agar supaya tanaman itu tetap bisa tumbuh dan berkembang dan akan menghasilkan. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, menjaga keseimbangan alam. Ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon, buah itu untuk dinikmati, tapi jangan sampai rakus. Kita mengambil hasil dari alam, jangan lupa kita juga menanam kembali apa yang sudah kita ambil. Kamu mengambil dari tanah, ya, mengambil sesuatu dari lahanmu, menebang pohon, ya, untuk kamu buat pintu, kursi dan sebagainya. Dan jangan lupa setelah itu kalian tanam, memberikan keadilan, ya, dan kebaikan untuk semua. Kita harus bersikap adil kepada siapapun, ya, tidak boleh tebang pilih kasih, tidak boleh. Menjalankan ibadah tadi, ya, amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk menegakkan agama Allah lewat sholat harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sholat 5 waktu harus kita kerjakan. Kemudian
Kepemimpinan yang baik itu seperti apa, Pak? Manusia yang baik itu seperti apa, Pak? Menjadi manusia yang menjadi pemimpin yang adil, berakhlak, ya. Karena sepintar-pintarnya manusia kalau tidak mempunyai akhlak, hilanglah sifat dari manusia tersebut. Kemudian keseimbangan dari alam tadi apa salah satunya melestarikan sana. Ya, jangan menebang pohon. Kamu mengambil sesuatu dari alam, kembalikan. Ya, kembalikan. Dan menanam pohon kembali. Ya, ketika di rumahmu tanduk tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanamlah tumbuhan. Ya, hijau. Ya, asri. Dan menghemat air. Nah, menggunakan secara bijaksana. Dan mengelola sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, ini tapi amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sholat, kita harus benar-benar menjalankan sholat 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong. Kemarin kamu boleh, ya, sholat subuh bolong, tapi mulai hari ini harus sholat 5 waktu kalian. Zakat, puasa dan sebagainya. Ya. Mungkin cukup itu, ya, presentasi atau materi yang dapat Pak Hasan sampaikan. Ya, itulah materi kita hari ini. Ya, apa yang Pak Hasan sampaikan melalui video, kemudian kalian menulis materi yang ada dalam video tersebut, kemudian Pak Hasan perkuat kembali mengenai tanggung jawab kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah, mempunyai amanah yang sangat besar. Sholat 5 waktu harus kita jalankan. Ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran ini berakhir, Pak Hasan akan memberikan tugas kepada kelompok, yaitu membuat poster. Ya, poster mengenai tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Contohnya seperti ini. Nanti silakan berkelompok membuat poster melalui aplikasi Canva. Ya, silakan nanti kalian buat. Kemudian hasilnya kalian tunjukkan ke Pak Hasan di minggu berikutnya. Kurang lebihnya Pak Hasan mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat, kita diberikan kepahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.